Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aymar Erladongi, Stambuk A421911110, kelas A, Prodi PJKR, angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi makalah saya tentang manusia sebagai makhluk budaya. Pada hakikatnya manusia telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan nafsu. Akal dan nafsu inilah yang mendorong manusia untuk menciptakan sesuatu yang dapat mewujudkan cita-cita atau penghargaannya. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, manusia telah menciptakan sains, teknologi, dan seni sebagai salah satu sarana, sehingga sejak saat itu kehidupan manusia mulai berubah. Kehidupannya, manusia juga menjalani banyak aktivitas, mulai aktivitas pribadi, keluarga, etnis atau suku, kelompok, dan masyarakat. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, kegiatan yang melibatkan etnis atau suku yang memiliki kekhasan tersendiri. Pada umumnya kegiatan yang terjadi dalam kalangan suatu suku atau etnis merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur-leluhur mereka. Manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia, makhluk Tuhan di alam fana ini. Ada 4 macam, yaitu tumbuhan, binatang, dan manusia itu sendiri. Sifat-sifat yang dimiliki makhluk tersebut sebagai berikut. Alam memiliki sifat wujud, yang berarti ada. Tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. Binatang memiliki sifat wujud, hidup, dibekali hawa nafsu. Manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali hawa nafsu, serta akal budi. Akal budi tersebut manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga mampu mempertahankan serta meningkatkan derajatnya sebagai makhluk yang paling tinggi bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. 1. Manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan atau tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. Hakikat manusia bisa dipandang secara signamental atau dalam arti parsial. Misalkan manusia dikatakan sebagai Homo economicus, Homo faber, Homo socius, Homo homini, lupus, zon politician, dan sebagainya. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang luhur. 2. Manusia dan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Belanda, kultur budaya. Kultur bisa diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Dengan demikian, bisa kata budaya adalah hubungannya dengan kemampuan manusia dalam mengolah sumber-sumber kehidupan dalam hal pertanian. Etika dan estetika manusia dalam berbudaya. A. Etika manusia dalam berbudaya. Etika pada umumnya membahas atau membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai sosial atau tidak asusila, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. B. Estetika manusia dalam berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori keindahan atau seni. Estetika berkaitan dengan nilai-nilai indah atau jelek
Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara sempat dan estetika murni. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. 5. Problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan. Tiap persekutuan hidup manusia, masyarakat, suku atau bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan. Adapun yang berkaitan dengan perubahan kebudayaan dan penyebaran kebudayaan. Dari makalah saya adalah dari pembahasan yang di atas, maka saya dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang senantiasa mendaya gunakan akal budinya untuk menciptakan kebudayaan baik dengan alam maupun manusia lainnya. Untuk itu manusia dapat dikatakan sebagai pencipta kebudayaan, dan makhluk budaya sendiri merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan demikian bersama-sama oleh kelompok orang yang diwariskan. Tadi sedikit penjelasan mengenai materi makalah saya tentang manusia sebagai makhluk budaya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Kalau ada kata-kata yang saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.